Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Tri Nur Hidayanti. Saya mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi Kampus B. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester saya di mata kuliah PPKN and Digital Business dengan dosen pengampu Bapak Yogi Krisnayadi SIP MSI. Langsung saja. Untuk PPKN, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sendiri adalah sendi utama dari landasan perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam di tanah air. Pasal 33, 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa perekonomian tanah air tidak tersusun dengan bebas, namun disusun bersama dengan asas kekeluargaan. Landasan konstitusional tersebut juga memberikan kewenangan kepada negara untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dengan mengelola cabang-cabang produksi dan sumber daya alam Indonesia. Untuk mata kuliah digital business, e-commerce adalah singkatan dari dua kata, yakni electronic and commerce. Bila diartikan secara harfiah, artinya adalah perdagangan elektronik. Secara sederhana, e-commerce adalah bentuk perdagangan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan internet. E-commerce bisa dilakukan melalui komputer, laptop, sampai smartphone. Transaksi e-commerce bisa dalam bentuk bisnis ke bisnis B2B, bisnis ke konsumen B2C, atau konsumen ke konsumen C2B, dan konsumen ke bisnis C2B. Contohnya antara lain dari yang dimaksud dengan e-commerce adalah Shopee, Gojek, BPJS online, layanan pajak online, layanan NPWP online, dan lain-lain. Manfaat dari e-commerce sendiri adalah efisiensi waktu dan tenaga, tidak perlu modal yang terlalu besar, bisnis yang fleksibel. Perilaku masyarakat terhadap digital business, yaitu perkembangan bisnis digital sudah dapat mulai beradaptasi dengan lingkungan masyarakat, baik pada kalangan pebisnis maupun konsumen. Tren e-commerce yang semakin menjamur menjadi peluang tersendiri untuk kemajuan bisnis di era industri saat ini dan masa yang akan datang. 1. Dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. 2. Masyarakat menjadi lebih paham mengenai era digital. 3. Bagi pebisnis akan memudahkan mereka dalam usahanya. 4. Bagi konsumen akan memudahkan